Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini and welcome to my horror story. Oke guys, di malam Jumat ini aku akan membahas tentang kesaksian-kesaksian manusia yang pernah mengalami yang namanya mati suri. Menurut yang kita ketahui, mati suri itu adalah sebuah fenomena yang ketika seseorang kembali hidup setelah dinyatakan meninggal dunia dalam rentan waktu tertentu. Tapi dibalik benar atau tidaknya kesaksian-kesaksian ini, aku juga nggak tahu. Karena aku sendiri belum pernah merasakan seperti apa mati suri itu. Gak usah nunggu lama-lama, langsung aja ke saksi yang pertama. Yang pertama ada kesaksiannya Citra Prima. Citra Prima adalah seorang psikolog, host, dan aktris yang berapa kali pernah membintangi film-film horor Indonesia. Di sebuah wawancara, Citra pernah bercerita bahwa kemampuan indigonya itu tidak diperoleh dari belajar, melainkan datang sendiri ketika ia mengalami mati suri. Aku tidak mempelajari itu, aku bisa melihat dimensi lain setelah mati suri umur 9 tahun. Ada 2 kali mati suriku, akhirnya aku bisa melihat dimensi lain. Jadi sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-9, Citra itu mengalami demam yang sangat-sangat tinggi. Hingga akhirnya dia harus dilarikan ke rumah sakit. Di sana dokter dan suster itu mencoba menginfus Citra dan nadinya tak kunjung ada. Tiba-tiba saja tubuh Citra yang tadinya panas berubah drastis jadi sangat dingin. Citra bersaksi bahwa dia ingat pada saat itu dia sudah tak sadarkan diri dan pergi ke dunia lain. Pada saat itu dia bisa melihat tubuhnya sendiri terkapar di kasur rumah sakit. Gak lama kemudian ada beberapa orang berjubah putih yang menjemput Citra. Para lelaki berjubah putih itu mengajak Citra terbang menembus awan dengan kubah emas yang sangat-sangat megah. Di sana Citra bisa melihat banyak sekali orang-orang yang sedang beribadah. Dari tempat yang sangat menenangkan itu, tiba-tiba Citra dibawa ke suatu tempat lain yang suasananya sangat berkebalikan. Tempat yang kedua ini sangat gelap, tapi Citra bisa melihat ada sebuah tali tipis yang menjembatani sebuah jurang yang penuh dengan bara api. Sosok berjubah putih itu meminta Citra untuk berjalan melewati jurang tersebut, dan dia berhasil menyeberangi dengan sangat mudah. Namun sosok yang tadi mengembalikan Citra ke tempat semula dan bertanya, apakah kamu bisa menyeberanginya? Dan Citra menjawab bisa. Ternyata tidak berat ya, kirain susah. Lalu ia menjawab lagi, kalau kamu balik lagi ke sini belum tentu kamu bisa semudah itu, tergantung amal dan perbuatan kamu. Setelah mendengar itu, Citra Prima langsung kembali ke raganya. Dan dia melihat raganya telah dibungkus oleh kain kafan. Dan dari situlah awal dari dia bisa melihat hal-hal gaib. Dan penampakan pertama yang pertama kali dia lihat itu adalah penampakan yang berbentuk pocong. Bagaimana kesaksian Citra Prima? Apakah kalian percaya atau tidak? Komen di bawah. Next. Pengalaman yang kedua, pengalaman dari Agus. Seorang laki-laki bernama Agus ketika masih SMP kelas 2 itu pernah mengalami sakit buruk banget, sakit parah hingga kondisinya sudah benar-benar terpuruk. Beberapa hari sebelum lebaran, Agus ini dilarikan ke rumah sakit. Saat dia dirawat inap, dia merasakan tubuhnya tiba-tiba kedinginan gitu sampai dia menggigil. Dia pun mencoba menghangatkan dirinya dia sambil memejamkan mata. Namun ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat orang-orang dengan wajah yang sangat-sangat mengerikan berdiri di sekitarnya. Orang-orang itu semua menahan tubuhnya. Agus pun meronta-ronta saking ketakutannya melihat orang-orang dengan muka seram ini. Agus bilang orang-orang ini terus memegangi dia bareng-bareng sambil ketawa-ketawa. Tak lama setelah itu ia merasakan tubuhnya seakan-akan terjatuh di dalam ruangan terbuat dari tanah yang ujungnya itu ada cahaya yang sangat-sangat terang. Agus berusaha berlari, semakin lama ia berlari semakin nanjak. Di tengah-tengah ketakutannya, Agus melihat ke belakangnya dan banyak banget ular-ular kobra yang sedang mengejar dia. Agus lari dan lari dan lari.
Dan Agus langsung berlari keluar ruangan itu. Ia menelusuri sebuah sungai panjang, dan sungai panjang ini di ujungnya itu kayak ada cahaya gitu. Dan sesampainya Agus di cahaya itu, pandangan itu mulai kabur dan Agus mulai tersadar di dalam ruangan yang dipenuhi oleh keluarganya. Sayup-sayup Agus mendengar keluarganya bilang bahwa mereka sudah merelakan kepergiannya karena Agus sudah tak bernafas selama 10 jam. Gimana menurut kalian kesaksian Agus? Mengerikan bukan? Next. Oke guys, kesaksian yang ketiga dari Angelica Elizabeth Zambrano Mora. Kesaksian yang satu ini sempat sangat-sangat viral di internet. Kalau kalian ingat pengalaman mati suri seorang gadis Ekuador bernama Angelica yang meninggal saat berusia 18 tahun. Mora ini bercerita bahwa ketika ia meninggal, dia itu dibawa untuk mengunjungi neraka dan surga. Saat dia sudah ada di neraka, Mora bersaksi ia melihat banyak sekali selebritis dan tokoh-tokoh dunia. Beberapa di antaranya adalah Michael Jackson, Selena Quintanilla, dan Paus Yohanes Paulus II. Selama di neraka, Mora bersaksi bahwa dia mendengar banyak sekali orang-orang yang menangis-nangis, berteriak-teriak minta tolong. Nah, katanya kenapa Michael Jackson ditempatkan di neraka? Karena semasa hidupnya dia menyembah dan membuat perjanjian dengan iblis demi ketenarannya dan kekayaannya semasa dia hidup. Kemudian Mora juga bilang selama dia di neraka, dia dengar Selena Quintanilla memohon kepada dia untuk memberitahu orang-orang yang masih hidup untuk tidak mendengarkan lagu-lagunya Selena, karena setiap kali orang-orang mendengar lagu-lagunya, siksaan yang dia terima akan berlipat ganda. Nah, selanjutnya Tuhan juga menjelaskan kenapa ada Paus Yohanes Paulus di situ. Mora bilang, lihat anakku, yang kau lihat di situ adalah Yohanes Paulus. Dia ada di tempat ini karena dia nggak taubat atau nggak minta maaf sama Tuhan. Terakhir Mora juga bercerita bahwa dia ngelihat banyak sekali anak-anak itu disiksa dengan sangat mengerikan katanya, karena mereka semasa hidupnya terlalu sering menonton TV sampai mereka lalai dan tidak berbakti kepada orang tua mereka. Next. Aslinya adalah seorang mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam STAI di Riau. Pada tahun 2006 Aslina sempat divonis meninggal oleh dokter yang menanganinya. Aslina memang mengidap penyakit gondok sejak dia berumur 20 tahun dan dia dinyatakan meninggal umur 25 tahun di Jakarta di depan pamannya yang membawanya ke Jakarta untuk pengobatan. Saat menghembuskan nafas terakhirnya, waktu itu Aslina mengaku bahwa ada malaikat yang memegang kaki kanannya dan menarik arwahnya dari tubuhnya. Ketika keluar dari tubuhnya, Aslina dapat melihat pamannya, dokternya, dan badannya dia, jasadnya dia di dalam ruangan itu. Kemudian ia tersadar bahwa ada dua malaikat yang berpakaian putih di dalam ruangan tersebut bersamanya. Aslina langsung deg-degan begitu mendengar salah satu malaikatnya bersuara dengan sangat menggema. Aslina pun dibawa berjalan bersama dua malaikat tersebut. Ketika berjalan bersama mereka, Aslina dapat melihat banyak sekali orang-orang yang disiksa oleh makhluk-makhluk tinggi, besar, hitam, dan berbulu. Dari seorang laki-laki yang harus memikul besi berat di punggungnya, orang yang terus-menerus dihujam besi sampai orang disiksa hingga kulit dan dagingnya berkelupas. Setelah melewati tempat siksaan itu, Aslina bertemu dengan sosok malaikat yang mengaku sebagai amalnya. Kemudian ia mendengar bacaan doa di sekelilingnya dan ia pun dituntun ke cahaya untuk kembali pada tubuhnya. Nah, jadi itulah kesaksian-kesaksian mereka yang pernah mengalami mati suri. Apakah kalian percaya atau tidak? Komen di bawah. Oke, jadi sampai sini dulu video hari ini. Sampai ketemu di next video. Bye-bye. Jangan lupa di subscribe, di like, and dinyalain tombol notifikasinya. Dan jangan lupa di follow Instagram aku. Thank you.